Film dimulai dengan kilas balik 10 tahun lalu, saat Julius Novachrono, yang saat itu masih menjadi Kapten Skuad Greidir, bersama para ksatria sihir lainnya seperti Yami Sukehiro, Fuegoleon Vermilion, Mereoleona Vermilion, dan Nozel Silva, menghadapi sang Raja Penyihir ke-27, Conrad Leto yang berkhianat kepada rakyatnya seperti koruptor dan ingin mewujudkan sebuah dunia ideal seperti apa yang dia mau. Meski harus menghalalkan segala cara dan mengorbankan banyak nyawa. Selain itu Conrad sangat berbahaya, dengan sihir kunci yang memungkinkannya membuka dan menutup celah ruang, serta kemampuan untuk menyerap sihir dan objek, menjadi ancaman besar bagi kerajaan Semanggi. Selain itu, dia juga menggunakan pedang kekaisaran, Elsdesia, yang diciptakan oleh Raja Penyihir pertama, Lumiere. Conrad hampir berhasil menghancurkan kerajaan. Namun, Julius berhasil menyegel Conrad dan Elsdesia, mengorbankan banyak tenaga dan sihirnya dalam proses tersebut. 10 tahun kemudian, Asta dan Mas-Mas ganteng Yuno, yang kini menjadi anggota Black Bulls dan Golden Dawn, bersiap untuk mengikuti turnamen sihir Triumph di Kerajaan Semanggi. Turnamen ini diadakan setiap 10 tahun sekali dan menjadi ajang bagi para penyihir untuk membuktikan kemampuan mereka. Namun, saat pertandingan pertama antara Asta dan si Mas ganteng Yuno dimulai, Conrad Leto muncul kembali, membebaskan diri dari segel dan membawa pedang kekaisaran. Dengan bantuan pedang tersebut, Conrad membangkitkan 3 mantan Raja Penyihir, Edward Avalace, Raja Penyihir ke-20, Princia Funibuni, Raja Penyihir ke-11, dan Jester Garandaros, Raja Penyihir ke-16, yang memiliki tujuan serupa untuk menghancurkan kerajaan Semanggi dan membangun dunia baru menurut pandangan mereka. Conrad dan para sekutunya mulai menyerang berbagai tempat di kerajaan Semanggi, menyerap sihir dari para penyihir dan warga sipil menggunakan pedang kekaisaran. Asta, yang tidak terpengaruh oleh sihir tersebut, bersama dengan Yuno dan para anggota Black Bulls lainnya, berusaha melawan dan menghentikan rencana jahat Conrad. Mereka menemukan bahwa pedang kekaisaran memiliki kekuatan untuk menyimpan sihir dari berbagai penyihir hebat, termasuk para raja penyihir sebelumnya. Conrad berencana menggunakan kekuatan tersebut untuk menciptakan ledakan sihir besar yang dapat menghancurkan seluruh kerajaan dan membangun kembali dunia ideal seperti yang Conrad mau. Mereka mulai menyerang. Princia Funibuni menggunakan sihirnya untuk memanggil ribuan prajurit berzirah layaknya ormas yang merusuh menyerang warga sipil. Sedangkan Jester Garandaros dan Edward Avalace bertubi-tubi menyerang. Kemampuan mereka yang bukan kaleng-kaleng. Gelar King yang disematkan pada mereka bukanlah omong kosong belaka. Marx berusaha melindungi Julius, namun naas kekuatan sihirnya dirampas oleh Conrad. Situasi yang sangat buruk. Asta dan para kesatria sihir yang lain sangat kewalahan menghadapi 4 raja penyihir yang kekuatannya sangat mengerikan. Lalu Julius yang kondisinya sangat lemah memerintahkan Asta, Finral dan juga Noella Silva untuk pergi ke laboratorium cabang Zero untuk mengambil alat sihir yang tengah dikembangkan. Tiba-tiba Conrad menancapkan pedangnya di Stadion Triumph dan mengubahnya menjadi benteng terbang. Benteng itu diselimuti dengan sihir perisai yang sangat kuat oleh Jester Garandaros. Singkat cerita Asta, Finral dan Noella Silva telah sampai di laboratorium. Mereka bertemu dengan Millie Maxwell dan juga Nero. Alat sihir tersebut tersimpan sangat dalam di bawah laboratorium. Nero juga menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya dan semua tentang King Conrad Leto. Nero juga menjelaskan kalau alat sihir yang dimaksud adalah alat yang berfungsi sebagai peredam kekuatan pedang Elsdesia. Namun, betapa terkejutnya mereka melihat Conrad telah sampai di sana dan menghancurkan alat sihir tersebut. Asta langsung menyerang Conrad dengan pedang anti-sihirnya. Namun mereka bertiga bukan tandingan dari Conrad. Easy win baginya. Dia juga menunjukkan situasi negeri mereka yang sudah kacau porak-poranda. Para kesatria sihir yang sudah dibikin KO olehnya dan rakyat yang diminta tunduk padanya. Dia juga memanas-manasi Noella Silva dan itu membuat Silva naik tensi lalu menyerangnya. Namun itu bukan apa-apa bagi King Conrad. Dengan sangat easy dia mencuri kekuatan sihir milik Silva seperti seorang koruptor. Melihat itu, Asta menghadapi King Conrad sendirian. Di tengah pertarungan itu, King Conrad mencoba mengajak Asta untuk join di skuadnya dan membangun dunia yang dia inginkan. Tapi permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Asta.
Asta langsung dihajar hingga babak belur oleh King Conrad. Di saat-saat dirinya sudah sekarat, Asta masih tak mau menyerah. Itu mengingatkan King Conrad akan dirinya yang juga sama-sama keras kepala. Asta kemudian ditolong oleh Finral dan di saat itu juga Babang Ganteng Yuno datang dan membawa mereka semua kabur. Kini King Conrad tengah memastikan kalau rencana mereka akan berjalan sangat lancar. Dan mereka juga telah menemukan lokasi terbaik untuk memulainya. Di lain tempat, Asta dan yang lainnya tengah menyembuhkan diri. Para kesatria sihir yang tersisa berpikir kalau ini adalah akhir dari mereka. Tak ada kesempatan menang bagi mereka jika lawannya adalah 4 raja penyihir sekaligus. Namun Asta yang masih belum pulih, berpidato panjang lebar yang membuat semangat dan keberanian para penyihir itu kembali. Ditambah kedatangan para kapten yang selamat dan baru selesai menjalankan misi. Dan sisa anggota dari Black Bull, membuat mereka semangat untuk tawuran lagi. Kini mereka telah siap dengan rencana penyerangan. Mereka mulai merebut kembali markas Black Bull. Di markas itu, seseorang bernama Henry ada yang menyalurkan sihirnya kepada Asta dan kawan-kawan. Sembari mereka diberikan mukbang 4 sehat 5 sempurna oleh Cherry, agar mereka semakin kuat buat gelut. Dari mukbang serentak itu membuat energi sihir mereka meningkat dan Henry bisa mengubah markas Black Bull menjadi pesawat tempur. Perjalanan mereka tak mudah. Kapten Jack, Charlotte dan Vangeance berusaha keras membukakan jalan untuk mereka. Pergerakan mereka telah diketahui oleh King Conrad dan dia akan memberikan sambutan hangat untuk tawuran. Sedangkan Kaisar Julius yang terborgol lemah akan diberikan bangku khusus untuk menonton tawuran mereka. Kedatangan Asta dan rombongannya disambut dengan sangat ramah oleh Jester Garandaros. Tak mau kalah Asta dan kawan-kawan juga membalas serangan yang lebih kuat hingga menjebol pertahanan Jester. Edward Avalache dan Princia Funibuni juga ikut datang menyambut tamu kehormatan mereka. Finral kemudian mengaktifkan portalnya agar mereka bisa melewati 2 raja itu. Dan kini tugas Asta untuk menjebol penghalang Jester dengan pedang anti-santet miliknya. Tak diam seperti anggota dewan ketika rapat, 2 raja itu mencoba untuk mengganggu Asta. Tapi semua itu adalah siasat untuk menjebak mereka. Dengan memisahkan ketiga raja dan mengeroyok mereka akan membuat Asta dan kawan-kawan lebih mudah mencapai kemenangan. Akhirnya mereka berhasil menjebol penghalangnya. Hanya Asta dan Yuno yang berhasil masuk. Asta kemudian mencari King Conrad untuk duel ronde kedua. Sedangkan Yuno akan berduel melawan Jester Garandaros. Karena duel ini sangat berat mengingat lawannya adalah Raja Penyihir. Yuno fusion dengan elf yang bernama Bell dan masuk ke mode Spirit Dive. Kemudian langkah selanjutnya, semua kesatria sihir mendapatkan bagiannya masing-masing untuk mengeroyok satu raja penyihir. Noella Silva dan kawan-kawan akan melawan Edward Avalache, sedangkan Mereoleona Vermilion akan berduel melawan Princia Funibuni. Yono si Mas Ganteng berhasil lepaskan Kapten Yami Fuegoleon dan Nozel, dan mereka berempat masih kewalahan menghadapi Jester, hingga satu serangan full power dari Yuno menghancurkan pertahanan Jester. Jester sangat kesal dan dia mulai menggunakan teknik pamungkasnya. Pertarungan mereka telah mencapai klimaksnya. Yami, Nozel dan Fuegoleon menggabungkan sihir mereka dan itu cukup untuk menghancurkan makhluk ciptaan dari Jester. Dan Yuno mengakhiri pertarungan dengan satu serangan yang menghempaskan Jester ke langit. Jester Garandaros pun KO. Kemudian duel Mereoleona Vermilion melawan Princia Funibuni, Sherlock Takparani. Begitu mungkin duel antar sesama wanita kekar. Princia memanggil ribuan prajurit sihir. Namun Mereoleona menghancurkannya hanya dengan sekali pukulan seperti Saitama. Kecepatan Princia sangat merepotkan. Berulang kali Mereoleona terkena serangan itu. Akhirnya, Mereoleona bisa menghancurkan pedang milik Princia. Duel berlanjut menggunakan tangan kosong. Bukan tarik-tarikan rambut seperti wanita kebanyakan. Tapi adu bogem jual beli serangan. Princia memakai armor besinya dan sangat pede akan menang tetapi dia salah mengira. Karena yang dia lawan adalah wanita tanpa belas kasihan. Satu pukulan Mereoleona dapat menghancurkan armor besinya. Tinju kanan masuk UGD. Tinju kiri ke liang kubur. Pertarungan telah mencapai akhir. Princia Funibuni sang raja yang tak terkalahkan akhirnya ditumbangkan. Di tempat lain, Noella Silva dan kawan-kawan akan melawan Edward Avalache. Pertarungan sangat tidak seimbang. Namun kerjasama yang baik membuat mereka masih bisa bertahan.
Di tengah pertarungan Edward Avalanche memberi mereka kesempatan untuk lari dan tidak menghalangi rencana mereka. Bukan tanpa alasan, Edward menilai jika mereka adalah orang-orang baik yang tak akan menindas yang lemah. Dari sini kita bisa simpulkan kalau Edward adalah orang yang baik. Pemimpin yang berpihak pada rakyat meskipun jalan yang dia pilih itu salah. Deriel pria dingin, tetapi tidak kejam. Meski begitu Silva dan kawan-kawan masih bersikeras untuk menghentikan langkah Edward. Di lain tempat Asta menghadapi King Conrad untuk yang kedua kalinya. King Conrad menusukkan pedang Elsdesia ke tengkorak iblis raksasa. Hal itu menyebabkan guncangan energi yang sangat kuat. Tanah mulai terbelah dan sinar sihir keluar dari dalam tanah. Asta mencoba menghentikan King Conrad, namun dirinya malah terpojokan dan nyaris kalah. Di saat-saat itu Libe yang bersemayam dalam dirinya memberi donasi sihir pada Asta. Asta berubah ke mode ireng yang lebih powerful dari sebelumnya. Serangan-serangan Asta mulai berdemek pada King Conrad. Dia juga berhasil menusuk buku sihir milik King Conrad yang membuat sihirnya ternetralkan. Asta langsung memberikan tebasan terakhir yang membuat King Conrad serta pedang Elsdokia terpental dan menghentikan segala kekacauan yang terjadi. Kekuatan sihir King Conrad yang ternetralkan membuat kekuatan sihir Noella Silva kembali. Silva kemudian mengeluarkan jurus andalan yaitu Gaun Armor Valkyrie, yang membuatnya semakin kuat dan bahenol. Pertarungan sampai pada klimaksnya. Gabungan serangan mereka berhasil mengalahkan Edward. Hanya tersisa King Conrad yang belum menyerah dengan ambisinya. Dia kemudian menggunakan sebuah mantra terlarang sebagai rencana cadangan jika dia kalah. Mantra itu memanggil sebuah meteor raksasa yang bisa menghancurkan seluruh negeri. Dan seperti biasa Asta juga tak mau menyerah untuk melindungi semua orang yang dia cintai. Kemudian King Julius datang dan memberikan Asta pedang Elsdokia. Semua orang memberikan sihir mereka yang tersisa untuk diserap ke pedang itu. Asta berubah lagi menjadi wujud yang lebih super powerful dari sebelumnya. Dia kemudian terbang menerjang meteor itu dan memberikan perlawanan terakhir dan mengalahkan King Conrad sepenuhnya. Dan kini negeri Semanggi pun kembali damai.